Ya, kita baca bersama-sama satu ayat ini, Kisah Rasul 1 ayat 3. Sudah menemukan semua? Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat atau anak-anak muda, kita semua yang datang pada malam hari ini atau sore hari ini, judul dari renungan kita yaitu Tuhan Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Tuhan Yesus hidup. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Ayat 3 tadi jelas menyatakan kepada mereka. Mereka siapa? Para murid yang hadir saat sebelum Yesus naik ke surga. Kalau kita terus ke bawah dari pasal 1 ini, kita akan mendapati siapa saja mereka. Nama-nama ini disebutkan semua. Ada 11 murid, ditambah Maria ibu Yesus, ditambah ibu-ibu yang selalu melayani kebutuhan hidup mereka. Dan ada juga saudara-saudara dari Tuhan Yesus sendiri. Yesus membuktikan dia hidup kepada mereka semua. Tetapi tidak berhenti Yesus membuktikan bahwa ia sudah bangkit dan hidup kembali hanya terbatas kepada murid-murid inti saja. Tetapi juga kepada orang lain sampai 500 orang. Dan firman ini bukan hanya diperuntukkan, karena tujuan dari Injil Lukas ini pertama-tama ditulis oleh Lukas, seorang yang bernama Lukas, ya, teman sekerja atau dokter dari Rasul Paulus. Dia menuliskan untuk Theophilus, seorang pembesar. Tetapi malam ini firman yang menyatakan bahwa Yesus sudah hidup untuk kita yang hadir pada malam hari ini, untuk kita yang bersama-sama selama 10 hari ini, ya, berpuasa. Mungkin ada yang tidak berpuasa tapi paling tidak ikut berdoa. Tuhan mau membuktikan kepada setiap kita umatnya bahwa dia hidup. Dia ingin membuktikan bahwa ia hidup dalam diri Reta, dalam diri Siska, dalam diri Eca, dalam diri Meta, dalam diri Rindu, Pak Agus, semua, Bunyoman, Eti, Ibu Putu, Putra, Daud, Esther, kok Esther? Iya. Tuhan mau buktikan bahwa ia itu hidup. Bagaimana Tuhan membuktikan bahwa ia hidup? Kita lihat saja. Tuhan membuktikan bahwa ia hidup kepada para murid, kepada banyak orang pada saat itu. Kita lihat bagaimana Tuhan membuktikan bahwa ia hidup. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 48, coba. 1 Korintus 15 ayat 4 sampai 8. Ya. 1 Korintus 15 ayat 4 sampai 8. 1 Korintus 15 ayat 4 mulai saya baca. Bahwa ia siapa? Yesus telah dikuburkan, dan bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci.
bahwa Yesus telah menampakkan diri pertama kepada siapa? Kefas. Siapakah Kefas itu? Kefas itu Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Loh, kok 12? Sudah ditambah Matias. Karena Yudas sudah mati. Ya, bunuh diri. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi kebangkitan Yesus itu banyak saksi. Para murid. Dan disebutkan namanya tadi siapa yang pertama? Kefas, Petrus. Lalu murid-murid inti Tuhan. Lalu disebutkan dalam ayat 5, ini adalah 500 lebih saudara yang percaya Yesus, menyaksikan, membuktikan Yesus betul-betul hidup. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saat Injil Lukas ini ditulis, 500 sekian orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dari kematian itu, banyak yang masih hidup. Kalau misalkan Injil Lukas ini salah menulis, lalu kitab Korintus juga salah menulis, Injil Matius, Markus, Yohanes salah menulis, atau kalau misalkan Kisah Rasul atau surat-surat yang lain salah menulis, karena saat surat Korintus, saat Injil Lukas itu ditulis, masih banyak di antara mereka yang hidup. Pasti mereka akan menggugat, akan menyangkal, salah itu, Yesus tidak menampakkan diri kepada saya. Berarti apa? Ini kebangkitan Yesus itu bukan kebohongan, bukan hoax. Kebangkitan Yesus dari kematian itu nyata, disaksikan banyak orang. Sehingga ketika Injil dan surat-surat dalam PP itu dituliskan, tidak ada yang menyangkal bahwa Yesus sudah hidup kembali dari kematian. Ini yang luar biasa. Kalau misalkan Yesus mati tidak bangkit, pasti banyak yang protes. Dari sekian data-data yang ditulis dalam 1 Korintus ini tadi, pasti banyak yang protes, menyatakan itu salah ketika Injil Lukas ditulis, ketika Matius, Markus, Yohanes ditulis. Pasti banyak protes, tapi tidak ada yang protes. Berarti apa? Bukti bahwa Yesus hidup itu sangat-sangat valid, tidak terbantahkan. Sebagai seorang yang sangat berpendidikan, Dr. Lukas itu sangat berpendidikan, berani menulis Injil Lukas ini diperuntukkan untuk pembesar kerajaan yang bernama Theophilus. Itu juga tidak sembarangan. Kalau sampai Lukas menuliskan Injil Lukas ini salah dan tidak benar, akibatnya dia bisa mati. Ini bukti bahwa Yesus betul-betul hidup. Ayat 7. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ini diulang lagi, ya. Rupanya Yesus selain menampakkan diri kepada murid-muridnya langsung secara bersama-sama, secara pribadi-pribadi, Yesus juga banyak menampakkan diri kepada mereka. 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Penulis dari surat Korintus ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami sendiri perjumpaan dengan Yesus.
Dan yang paling terakhir dari rasulnya, aku juga ditemui oleh Yesus. Itu bahasa sekarangnya. Saat perjalanan menuju Damsyik, hendak membantai orang-orang Kristen, ya, Paulus melihat cahaya terang sehingga dia rebah dan mendengar suara, "Hei Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapa engkau ya Tuhan?" "Aku adalah Yesus yang kau aniaya." Dari surat 1 Korintus ini kita mendapatkan bukti yang valid, yang otentik dan tidak terbantahkan, bahwa Yesus membuktikan bahwa dia hidup, bukan mati. Dia hidup lalu naik ke surga. Yang kita rayakan dalam kenaikan Yesus ke surga hari Kamis yang lalu. Itu sebabnya Yesus juga berkata, "Aku akan datang kembali." Nah, kalau kita baca juga dari ayat 3 Kisah Rasul 1 tadi, di bawah terus ayat 3, kita akan dapati malaikat berkata kepada para murid, "Hai orang-orang Galilea, kenapa engkau menatap ke langit? Yesus ini yang naik ke surga, seperti yang kau saksikan, akan kembali dengan cara yang sama." Malaikat tidak akan berkata Yesus akan kembali dengan cara yang sama kalau Yesus mati dan tidak bangkit. Kalau misalkan Yesus mati tidak bangkit, maka malaikat mungkin akan berkata begini, "Hai orang-orang Galilea, Yesus ini yang mati akan bangkit kembali pada akhir zaman." Tetapi karena Yesus itu sudah bangkit mengalahkan maut, maka dia naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Sehingga bahasa dari malaikat yang memberitakan itu, Yesus yang terangkat ke surga ini akan kembali dengan cara yang sama. Tidak dikatakan Yesus akan bangkit. Tidak, Yesus akan kembali dari surga, datang menjemput orang percaya. Jadi dengan banyak orang Yesus menjumpai mereka untuk membuktikan dengan gamblang, nyata bahwa ia hidup. Lalu kita baca tadi dalam ayat yang ketiga, kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Dengan cara bagaimana juga Yesus buktikan dia hidup kepada orang banyak itu? Ya, kita sudah banyak belajar beberapa minggu yang lalu, ya. Dan dari ayat setiap hari yang, ya, konten-konten itu kita bisa mendapati dengan cara bagaimana atau banyak tanda seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada orang banyak itu, yang membuktikan bahwa ia itu hidup, ya. Lukas 24 ayat 38 sampai 45 kita dapati di sana. Saya baca, ya. Lukas 24 ayat 38 mulai. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Yesus bangkit dan memberi tanda bahwa dia hidup. Lihatlah bekas paku di tangan dan kakiku, bekas luka-luka di sekujur tubuhku. Lihat dari dekat. Bahkan kepada Thomas dikatakan, "Cocokkanlah jarimu, masukkan jarimu di bekas luka di paku ini." Yesus beri tanda.
bukan sekedar roh yang gentayangan, tetapi realitasnya dia hidup dengan tubuh yang bisa mereka raba, yang bisa diajak komunikasi. Maka dikatakan oleh Yesus yang sudah bangkit, lihatlah tangan dan kakiku, rabalah. Ya, Lukas 24 ayat 41 sampai 43. Dia buktikan lagi, kasih tanda lagi bahwa ia itu betul-betul hidup, bukan roh gentayangan. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus makan ikan goreng. Kalau roh gentayangan makan ikan enggak? Kalau roh gentayangan enggak makan ikan secara fisik. Secara fisik enggak akan makan. Secara materi dikasih apel ya, paling cuma enggak kelihatan bekas makannya. Kalau roh itu ya mungkin cuma dikelambuti. Kalau itu dicilati saja mungkin. Makanya hati-hati kalau makan dangdang dipersembahkan itu, saudara. Kalau dikelambuti ya. Tapi ini real, Yesus bangkit itu dengan tubuh yang dia miliki, sehingga Tuhan katakan rabalah, dan bahkan diminta diberi makanan dan diberi ikan goreng, dan Yesus makan di depan mereka. Ketika Yesus makan ikan goreng itu tidak seperti di film-film, makan sate banyak-banyak, makan gulai banyak-banyak, tapi di belakang krocok apa itu? Itu hanya ada di film, saudara. Iya kan? Tidak seperti itu. Yesus betul-betul makan dan betul-betul habis, dan di belakangnya sekitar Yesus memang tidak ada itu bekas-bekasnya, karena memang betul masuk di perutnya Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Ini Tuhan berikan tanda nyata bahwa itu betul-betul hidup dia itu. Kurang percaya gimana lagi? Thomas juga begitu. Ketika murid-murid yang lain ngumpul, ya, Yesus datang di antara mereka, Thomas tidak ada. Lalu begitu para murid mengasih tahu Thomas, "Hei Thomas, Yesus sudah bangkit." Dia tidak percaya Thomas itu. Dia malah berkata, iya, pada akhir zaman Yesus akan bangkit. Dan saat itulah Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, "Hei Thomas, rabalah, masukkanlah jarimu di bekas luka di tangan dan kakiku." Makanya jangan suka bolos ibadah ya. Jadi Yesus datang tidak percaya, kelewat. Untung Thomas masih dikasih oleh Tuhan Yesus, walaupun ya kelewatan sekali tidak datang ya, tapi ini pengaruhnya besar sekali ini. Sekali tidak datang, wow, banyak berkat yang terlewatkan. Maka ayo belajar setia. Setiap datang beribadah bersama-sama, seperti para murid yang ngumpul untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, supaya kita jangan seperti Thomas, sekali tidak datang lewat berkatnya. Iya. Dalam perjalanan di Emmaus, saudara bisa baca itu di kisah di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Tapi yang secara spesifik ada di Lukas 24 ya. Perjalanan ke Emmaus, ada orang berjalan menuju ke Emmaus, lalu Yesus menemui mereka, para muridnya itu, dan begitu mereka mendengar Yesus berbicara, mereka belum mengenal Yesus, bahwa itu sebenarnya Yesus sudah bangkit yang mau mendekati mereka. Tapi begitu mendengar Yesus yang sudah bangkit, yang belum dikenali,
Karena Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, dan ternyata tubuh kemuliaan itu juga bisa makan daging, ikan secara materi. Baru setelah Yesus pergi, baru mereka pantas saja hati kita berkobar-kobar ketika berbicara, berkomunikasi dengan beliau. Ternyata itu Yesus Tuhan kita yang sudah bangkit. Kehadiran Yesus dalam diri setiap kita membuat hati berkobar-kobar. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Kalau Yesus yang bangkit hidup itu hadir dalam hati kita, dalam hidup kita, maka ada suatu gerakan yang tidak bisa kita tahan. Makanya ada orang yang salah mengerti tentang lagu mendidih di hatiku. Aku tak tahu apa maksud Tuhan. Seperti orang di Emmaus kan tidak kenal Yesus, tapi hatinya mendidih, berkobar-kobar ketika mendengar Yesus bertutur kata. Yang dia tahu hanya ada semangat, ada gairah, ada kekuatan, ada keberanian yang baru yang mengalir dalam hidup mereka. Sekian hari kita berpuasa, anak-anak juga ada yang ikut berpuasa. Ini sudah, taruhlah hari yang gampangnya hari terakhir lah ini, karena besok tinggal setengah hari saja. Ya, 10 hari atau 9 hari, 8 hari kita berpuasa, bisa kita lewati. Kekuatan dari mana? Mbak Surti malah sudah 40 hari lebih. Kekuatan dari mana? Kalau dipikir-pikir kok kuat ya, sudah sekian hari kita puasa. Kalau ada gerakan Tuhan, kadang kita tidak mengerti hal itu, kuasa Tuhan itu. Seperti orang-orang di Emmaus. Oh iya, tapi gerakannya dari Tuhan, gerakan dari Tuhan itu luar biasa, membakar kita, membuat kita mendidih untuk menyatakan kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Ya. Itu sebabnya kalau Tuhan membuktikan dengan banyak tanda-tanda kepada banyak orang pada saat itu bahwa ia hidup, apakah tanda-tanda bahwa ia hidup itu berhenti sampai pada zaman itu? Tidak. Sampai hari ini pun, sampai kapanpun, sampai Yesus datang, Yesus mau membuktikan bahwa ia itu hidup, sudah hidup mengalahkan kematian. Untuk saudara sekalian, untuk anak-anak muda, untuk kita semua, Yesus mau membuktikan bahwa ia hidup, bahwa ia hidup, bahwa ia hidup. Dan tanda-tanda yang dibuatnya bahwa ia hidup itu tidak selalu sama. Satu dengan yang lain, orang yang satu dengan orang yang lain, tanda-tanda yang membuktikan dia hidup dalam dirinya itu tidak selalu sama. Ketika para murid ngumpul 11 orang, iya Tuhan buktikan itu sama tandanya, makan ikan goreng ya sama itu tandanya. Ketika para murid ngumpul, ya Yesus buktikan juga dia sudah hidup. Sama tandanya apa? Makan roti, minum anggur perjamuan. Baru mereka ngeh. Oh iya, Yesus hidup. Tetapi tidak terbatas hanya seperti itu saja. Yesus membuktikan dengan tanda-tanda bahwa ia hidup terhadap kita di zaman ini. Yesus mau nyatakan, aku hidup loh. Aku bukan Yesus yang mati. Aku hidup. Aku mau membuat dalam hidupmu itu ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Seperti para murid merasakan ada sesuatu yang berkobar-kobar, menyala-nyala dalam hati dan kehidupannya. Maka hari-hari ini, kalau engkau mengalami sesuatu yang seperti para murid rasakan, ada ketakutan-ketakutan tentang hidupmu, ketakutan-ketakutan
pasangan hidupmu, mengenai apapun. Hari ini berita baiknya, Yesus hidup. Yesus mau buat satu tanda yang ajaib dalam hidupmu, yang menyatakan bahwa Ia hidup. Ia bukan Yesus yang mati. Ia bukan Yesus yang masih dalam kubur, tapi Ia sudah bangkit dari kematian, naik ke surga. Di sanalah Dia menjadi juru syafaat bagi kita semua sehari ini. Ketika engkau dalam keberdosaan melakukan dosa, Yesus menyatakan kepada Bapaknya, oh itu anakku, dia setia tapi jatuh dalam dosa, Bapa ampuni dia. Dia juru syafaat ya, dia imam besar, dia juru syafaat. Dia tidak membawa darah anak domba jadi korban, tapi darahnya sendiri yang dicurahkan, mengorbankan dirinya sampai dia menjadi imam besar kekal selamanya. Jadi apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, kesalahanmu dalam, ya kadang-kadang kita hidup ya, berapa hari kita gagal mengikut Tuhan, tapi selalu ada imam besar yang selalu membawa syafaat bagi saudara. Bukan berarti lalu kita, ya kan sudah ada juru syafaat imam besar, santai sajalah berbuat dosa. Tidak. Hal semacam ini berarti saudara mencobai Tuhan malah, mencobai Yesus sebagai imam besar. Seperti Paulus katakan, aku sudah berusaha mengikut Tuhan, aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang justru yang jahat yang aku lakukan. Bukan berarti Paulus sebagai rasul sudah 100% ya tidak bisa berbuat dosa. Kadang masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi hal-hal semacam inilah, keinginan hati ingin berbuat baik tapi malah melakukan dosa. Untuk hal seperti inilah ada juru syafaat kita di surga, Yesus yang sudah naik ke surga. Itu sebabnya apapun situasi sulit yang kau hadapi hari-hari ini, apapun situasi gelap yang kau hadapi hari-hari ini, ingat, Yesus hidup. Hari ini katakan, Tuhan, aku mau rasakan, aku mau mengalami kehidupan-Mu nyata dalam hidupku. Ketika para murid sedang bingung dengan kehidupannya dan berusaha dengan sekuat tenaga bekerja dengan kekuatannya, dengan pengalamannya, tapi nol hasilnya. Lalu dikatakan, tebarkanlah jalanmu di sebelah kirimu. Dan apa yang didapat? Hanya sekali tebar di tempat yang tidak terlalu dalam, para murid malah mendapatkan tangkapan yang besar, jumlahnya besar, dan ikannya besar-besar. Dalam pekerjaan dan usahamu pun, Tuhan bisa buktikan bahwa Ia hidup untuk memberkati engkau dalam pekerjaan dan usahamu. Itu sebabnya rasakanlah bukti bahwa Yesus itu hidup. Alamilah Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu dalam hidupmu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Mintalah selalu bimbingan Tuhan. Tuhan tidak jauh darimu, karena Yesus berkata, Immanuel, aku bersama dengan engkau. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Aku menyertai engkau sampai aku menjemput engkau kembali melalui Roh Kudusku yang kucurahkan kepadamu dengan limpahnya. Aku menyertai engkau. Maka jangan berkecil hati anak-anak muda. Ketika engkau sekolah, menghadapi situasi sulit dalam pelajaran, dalam mata kuliah, jangan berkecil hati. Ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Anak-anak muda, semua kita yang bekerja menghadapi persaingan dalam dunia kerja, dalam dunia usaha,
persaingan sangat ketat sekali dengan cara yang baik, bahkan ada cara-cara yang tidak baik yang ditempuh oleh mereka yang tidak takut akan Tuhan. Tapi jangan takut, karena Yesus katakan, hai engkau jangan takut, hai kawanan kecil, karena aku menyertai engkau. Aku hidup dalammu, hidup di tengah-tengahmu, hidup bersama engkau. Yesus mau membuktikan bahwa dia hidup. Nah, sekarang respon kita bagaimana kalau kita tahu bahwa Yesus mau buktikan bahwa ia hidup dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam perhubungan kita, dalam rumah tangga kita? Respon kita, ayo kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Dalam rumah tanggamu pun, dalam pasangan hidupmu pun yang kau rindukan, Tuhan mau buktikan bahwa dia hidup, memberikan yang terbaik bagimu. Maka jangan berkecil hati, jangan tertunduk malu seperti orang yang kalah, tapi tegakkan kepalamu, pandang masa depanmu dengan penuh kepastian iman. Yesus sudah bangkit loh, Yesus sudah hidup, Yesus mau menyertai engkau senantiasa. Amin. Ayo kita berdoa. Dia terlebih besar, dia terlebih besar di dalamku, di dalammu. Yesus terlebih